gue dengar kabar lu lagi terpuruk banget secara ekonomi. Iya. Maksudnya terpuruk secara ekonomi itu separah apa, Wan? Ini jangan peres ya, Wan. Iya. Separah tuh ya seperti kayak bulan depan saya udah mau bayar apartemen, saya udah nggak punya duit. Irwan Chandra. Dan bulan depan pun untuk biaya hidup saya makan tuh saya udah nggak punya. Makanya saya tuh benar-benar cari job. Kemarin Imlek aja, saya tuh belum ketemu dia, ketemu anak saya kasih angpau. Setelah bulan April, 2 bulan, mereka nggak tahu. Minggu depan saya nggak punya uang sudah. Saya berikan semua buat anak saya 2. Apa yang kamu rasain saat kamu lagi terpuruk secara ekonomi? Moa dan Lee diberkati Tuhan. Saya sempat kayak iri dan cemburu ya. Kenapa? Teman yang akan aku ajakin ngobrolnya ada teman lama ya yang dengar-dengar dapat berita bahwa beliau ini baru aja masuk rumah sakit, katanya hampir meninggoy guys. Tapi puji Tuhan hari ini masih dalam keadaan sehat walaupun jalannya masih tertatih-tatih ya. Bu Cek Lee, apa kabar? Irwan. Rani, apa kabar? Tos dulu. Gila bro, astaga. Terakhir gue tuh ketemu sama Irwan itu adalah Natal. Iya. 2 tahun yang lalu, apa setahun yang lalu Irwan? Betul. Lu beliin gue Panadol. Iya, sebelum kepala. syuting. Iya gak? Enggak, itu kita lagi ini, good friends. Oh, good friends. Iya kan? Good friends After kan? that, kita syuting di sini. Iya, after that syuting ke sini. Nah, tiba-tiba nggak dapat kabar dari Irwan. Oh, gue sempat suka lihat lo bikin konten-konten kayak konten apa sebutnya ya? Konten lucu-lucuan. KDRT. KDRT apa namanya? Konten dalam rumah tangga. Nah, sama lucuan sama Nessa Sadin. Nessa Sadin, yes, artis, that's right. ya. Nah, itu kan setelah itu tiba-tiba dengar kabar lo katanya masuk rumah sakit. Iya. Terus katanya bener-bener sampai dioperasi dan segala macam. Jadi sakitnya saat itu tuh sakit apa? Karena kan yang gua tahu lo tuh sehat dan fit gitu. Iya, semua orang juga taunya saya kan praktisi yang kesehatan, diet, aging saya tuh bener-bener awet muda gitu. Iya, semuka lo sama Wan, sama ibaratnya 10 tahun yang lalu, exactly the same. Udah 48 gitu. Mel. Lo 48 sekarang? 48 gua. Wow. Iya. Almost 50 lo. Iya. Beneran Wan? Beneran. Tahun 76. Wow. Oke, tapi what happened with you? Jadi karena saya mau masuk salah satu boleh ngomong nggak itu? Apa boleh? Iya, di HSS kan saya mau ikut fighting celebrity ya. Tinju. Boxing, iya dong. Saya pikir mau ngundang si Mike ya. Tyson gitu kan. Oke, ternyata orang bilang lebih cocok sama Lee sebenarnya. Gila sih. Tapi kalau lo sampai boxing sama Lee seru banget sih. Seru banget. Jadi saya latihan lagi progres sih. Kayaknya akan diterima. Tapi karena saya overtraining, pecah. Padahal saya tuh sudah setiap hari nge-gym udah ada usus buntu, sudah ada. Tahu ada usus buntu? Kan udah tahu, sering saya set up tuh saya tekan kenapa sakit. Oh mungkin ini otot perut saya pikir. Ya udah besok saya nge-gym lagi. Nge-gym lagi, saya lebih forsir lagi. Pecah. 2 hari itu saya nggak bisa gerak di apartemen. Nggak bisa bangun, saya minta tolong temen. Bawa ke rumah sakit. Ternyata pas di CT scan itu udah ada darah. Akhirnya besoknya bedahnya segede gini. 15 jahitan. Biasa kan usus buntu cuma segini, saya 15 jahitan. Tengah-tengah pusar, dibuka semua. Jadi perut lo tuh dibedel, dikeluar semua usus saya. Ususnya dikeluarin. Dicuci dengan 10 bungkus infus. Dan disedot itu sudah dinanah darahnya tuh di lambung saya. Itu gara-gara overtraining, olahraga yang berlebihan karena lo pengen ikutan tinju HSS, atau memang itu ibaratnya kumulatif dari misalnya nggak tahu deh, makanan, gaya hidup atau apa segala macam. Kumulatif kecapean, kurang tidur. Kurang tidur. Iya. Wow. Gitu. Oke, tapi sebelum lo yang pada saat latihan tanding apa segala macam persiapan untuk boxing, itu cuma ngerasa sakit doang. Sakit doang. Kayak di bagian ini otot perut bawah. Saya pikir otot perut bawah. Iya, iya. Ternyata itu gejala usus buntu, sudah ada usus buntu, harusnya segera dioperasi. Karena tidak dioperasi, latihan lagi keras, pecah. Itu usus kayak kepanasan, pecah. Pas di bedel, keluar, dipotong, dibuang segede gini, sejempol saya gini, lebih besar dari ini. Harusnya kan kecil cuman, segini. Jadi bengkak gitu ya? Bengkak, pecah, dan darahnya itu kemana-mana. Oke, terus hari ini udah sehat, Wan? Hari ini hari ke-8, hari ke-8. Oke. Setelah saya operasi, harusnya kan 2 minggu.
Karena penyembuhan itu harus bed rest, harus makan vitamin. Saya tuh orangnya kan disiplin untuk kesehatan. Jadi saya benar-benar bed rest. Saya minum vitamin, saya nggak kemana-mana, saya tidur aja. Dan puji Tuhan ini baru 1 minggu lewat 2 hari saya udah bisa ke sini. Bisa jalan, bisa aktivitas ya. Aktivitas. Boleh lihat nggak, Wan? Jadi dibukanya perut Sampai bawah. sampai ke bawah? Iya, ini dari usus ini dikeluarin semua. Harusnya usus buntu kan di sini. Berapa jam operasinya? 2 jam. Wow. Jadi ini baru buka jahitan separuh, saya udah bisa jalan. Wan, lu cerita tadi pengobatan, lu menggunakan BPJS. Iya. Ini kita boleh buka-bukaan ya. aja, ya udah apa adanya lah. Apa adanya ya. Karena case begini kan orang pikir saya kan apa gitu, gimana kan? Karena ini Enggak, orang tuh image-nya Irwan Chandra tuh artis. Iya. Karena lu kan ibaratnya look-nya tuh orang sebutannya cindo oleh sekarang. Iya. Wah, orang berduit lah nih ibaratnya gitu karena artis gitu loh. Terus atlet juga gitu. Dulu artisnya juga bukan artis-artis skuter gitu. Tapi gue dengar kabar lu lagi terpuruk banget secara ekonomi. Iya. Maksudnya terpuruk secara ekonomi itu separah apa, Wan? Ini jangan peres ya, Wan. Iya. Separah tuh ya seperti kayak bulan depan saya udah mau bayar apartemen, saya udah nggak punya duit. Irwan Chandra. Dan bulan depan pun untuk biaya hidup saya makan tuh saya udah nggak punya. Makanya saya tuh benar-benar cari job untuk saya sendiri. Karena kena kasus sakit ini, sebelum itu kenapa saya mau harus ikut HSS, ya demi biar cepet aja. Bahkan sebelum itu kan saya tempat hubungin kamu dan saya kerja kantor. Jadi marketing saya 3 bulan. Ya, jadi ini sebelum podcast ini, Irwan tuh pernah ngubungin gue. Pokoknya intinya Irwan tuh bilang bahwa he needs job ya. Lu tuh butuh pekerjaan, butuh uang untuk hari-hari gitu. Semua gini, kan gue teman sama Irwan walaupun tidak terlalu deket apa tiap hari bareng-bareng, tapi kan masih kenal tuh dari Good Friends. Jadi Good Friends tuh kayak satu komunitas artis-artis, entertainer Kristen gitu ya, yang dibuat sama Yosi Project Pop. Tahu dia deh gitu. Maksud gue, kok Irwan sampai bener-bener tandas, bener-bener gak punya uang sama sekali. Apa dia ibaratnya peres-peres, apa dia kena, mohon maaf ya, kena pinjol. Kan ada orang sekarang pinjol. Iya. Tapi titiknya apa sampai lo akhirnya sebagai artis lo bener-bener buat makan aja susah gitu loh, Wan? Ya itu titik di mana kan akumulasi daripada kemarin COVID, saya nggak syuting, kemudian habis itu kan saya sempat ada ini kan hubungan, kemudian kan biaya hidup segala macam kan habis di situ. Kemudian kan saya sempat syuting cuma berapa episode, putus lagi, nunggu job lagi, nggak ada. Ya udah akhirnya saya kerja biasa, saya masuk lagi. Ternyata sinetron nggak perpanjang lagi. Ya kan kebutuhan hidup kan tiap hari ada. Padahal saya nggak boros. Secukupnya aja. Secukupnya aja, tetap aja kurang gitu. Wow. Ya life is tough ya. Karena saya pikir kadang Tuhan tuh kemana sih? Saya nggak buat jahat, susah banget kerjaan sekarang gitu. Mungkin dari apa ya, koneksi yang lama-lama yang saya nggak pernah hubungin lagi. Mereka pikir saya sudah sukses, itu kan pikir, makanya kita harus low profile, datang lagi ke teman-teman lama, menceritakan keadaan kita. Ngingetin. Orang pikir, oh udah easy going lah, udah. Enggak, semua orang kan kalau nggak berkreasi sama nggak kreatif, pasti kan mati. Habis. Iya kan? Jadi baik buat saya, dalam keadaan gini, warning saya bahwa Tuhan tuh tetap ada di tengah-tengah masalah saya. Saya sempat bilang gini, Tuhan saya tuh pernah ngalamin hidup di mana saya ditinggalkan istri, ditinggalkan anak, di pekerjaan, tempat tinggal, nggak punya semuanya. Tapi saya bangkit. Habis itu jangan sampai saya kena sakit penyakit, saya bilang. Saya nggak kuat Tuhan. Ternyata saya ucap. Ternyata, oh kamu masih mau setia nggak nih? Kalau terakhir gue kasih sakit penyakit. Pecah. Dan pecah kan saya nggak punya duit. Tuhan, ya Allah, udah nggak ada kerjaan. Ini begini. Untungnya di cover BPJS. Tapi kan obat perawatan, makan segala macam, obat Cina segala macam untuk keringin kan perlu biaya. Tapi puji Tuhan saya nggak pakai biaya obat-obat Cina yang mahal itu loh. Saya makan benar-benar murni yang fresh aja itu. Jadi pada saat sakit bisa sembuh. Pada saat sakit tahu divonis sama dokter usus buntu dan pecah berarti. Ya. Ususnya. Di CT scan ternyata usus saya pecah. Darahnya terus udah ngalir ke sini, udah jadi nanah. Jadi harus dikeluarin semua, itu disedot. Lambung saya, darahnya dibuang. Kemudian setelah dimasuk lagi, disusun lagi, di-pack begitu kan, panjang banget, di-pack, disusun begitu, belok-belok, disusun, dijahit, itu dibolongin. Jadi kalau masih ada darah yang tersisa dari jahitan, itu 4 hari itu masih ada selang darah. Nah, kondisi pada saat lu divonis dokter, usus lo pecah, pendarahan di dalam perut, lu punya kerjaan nggak?
Nggak ada. Jadi saya tuh cuma doa gini, Tuhan udah selesai ya Tuhan, kerjaan saya udah selesai buat Tuhan. Hidup saya udah bener nih, saya nggak ngapa-ngapain sama orang, saya nggak jahat, saya mati pun saya rela. Bayangin di rumah sakit nggak ada teman, sampai dokternya bingung, nggak ada keluarga. Ada, saya bilang, di rumah semua. Kan udah malam punya keluarga masing-masing. Ya udah, saya nggak ditemenin di rumah sakit. Wait, jadi waktu operasi sendirian? Sendirian, tapi si Oki datang buat tantangan. Ya, tapi orang saya masuk manajemen lu gitu. rumah sakit sendiri, mereka di bawah. Saya sendirian. Keluarga nggak ada? Nggak ada yang datang. Tapi setelah saya selesai dari rumah sakit, saya posting, teman-teman baik saya datang semua. Wow. Datang semua, ya puji Tuhan mereka bawa banyak buah lah. Nah itu Ya, saya ya. dari buah pengobatan seminggu tuh saya ya pulih cepet. Jadi insurance punya nggak? Enggak pun. Saya jual insurance dulu. Tapi kamu nggak punya insurance? Saya nggak perpanjang, kan 10 tahun udah habis. Oh, karena harus bayar. Harus bayar lagi, saya nggak bayar. Tapi untuk insurance kematian saya ada, buat Iya, anak iya. saya ada. Iya. Untuk kesehatan saya udah nggak perpanjang. Saya bayar BPJS aja. Walaupun lu ngerti, lu tahu bahwa Tahu lah. ya namanya lo agent Saya insurance. agent 3 tahun, Tapi nggak ada uang untuk nggak ada bayar. uang. Karena kan bayar lagi kan dengan umur yang segini kan mahal sekali. Iya, karena udah usia. Mendingan saya bayar apartemen, mendingan saya bayar kehidupan saya, bensin. Jadi hari demi hari tuh lu ngelanjutin hidup lo sebagai seorang, ya lo sendiri kan sebenarnya sekarang, maksudnya belum menikah lagi gitu. Seperti apa kalau cuma ngandelin dari penghasilan yang nggak jelas gitu Iya, loh? makanya saya bikin kemarin TikTok ya, bikin konten, Iya. ya dari endorse aja. Puter otak deh tuh ya. Puter otak, karena partner saya Nessa Sadin udah syuting lagi, Iya. partner TikTok saya nggak ada ya, TikToknya turun lagi, endorse udah nggak ada lagi. Karena engagementnya kan harusnya tiap hari Iya, gitu ya. karena itu kan kita bikin kan KDRT, konten dalam rumah tangga. Pasangan saya udah syuting lagi. Yang pasangan di TikTok Iya, ya, iya. bukan pasangan beneran. Tapi nggak pasangan, itu nggak pacaran, Wan? Bukan. Oh, karena orang pada nyangkain kan kalian pacaran Iya, kan? teman saya sebelum saya jadi artis itu, zaman 20 tahun yang lalu. Terus kamu juga sempet nggak salah, correct me if I'm wrong ya, dapat berita kalau ya itu disangkanya kalian menikah, terus Pindah dibilang agama. Irwan Chandra pindah sekarang berpindah keyakinan Islam Iya. gitu. Itu bener apa? Enggak bener dong. Enggak bener sama sekali. Oh. Hidup dan mati masih di tangan Tuhan Yesus masih. Jadi itu hanya konten. Konten aja, nggak ada. Oke. Iya. Oke. Jadi pada saat Nessa dapat syuting stripping, how did you feel? Sedih sebenarnya. Aduh, saya mau gimana ya? Saya belum dapat kerjaan syuting, tapi partner saya ini udah dapat syuting ya kan. Terus saya harus bikin sendiri. Sempet sih nge-live sendiri temenin Oki, nggak bisa naik. Karena orang udah image-nya bagus di situ. Berdua. Iya, Iya. lucu. Mencari perempuan lain? Nggak sempet ya, waktu itu sama saya teman saya, ada Sempet. cewek, masuk Oke. satu konten aja, itu nggak ada yang nonton. Satu udah postingan satu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang view juga. Iya. Kalau lagi Udah ibarat- ngeklik, yang ngeklik, kalau nggak, ya nggak bisa. Iya, maksudnya kalau emang lagi gila ya, gue tuh kenal Irwan dari zaman radio ya, Wan. Iya. Irwan tuh dulu ya look model, guys. Kalau kalian tahu look model, tiba-tiba nih abis siapa bentukannya kayak ala-ala Korea gitu ya kan. Jobnya banyak banget Irwan tuh dulu bener. Terus video klip Ratu yang lagu apa? Salah ke aku atau aku baik-baik aja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik. Single pertama. Salah ke aku bukan lu ya? Bukan. Aku Single baik. pertama. Single itu. pertama tuh Irwan Chandra, guys. Itu yang namanya fashion show. Dia tuh pasti Muse yang paling belakang, tau gak lo? Tinggi, gede, ganteng, pokoknya zaman dulu tuh begitu. And then what happened di tengah perjalanan karir lo yang ya of course lo divorce, Iya. bini lo nikah sama Lee kan? Iya. Apa yang terjadi dalam karir lo, Dewan gitu? Ya itu ya kena goncangan sebenarnya di titik di mana saya tuh benar-benar mental saya jatuh di waktu saya divorce. Waktu divorce. Saya nggak bisa bangkit. Ya saya kayak mayat hidup. Jadi kayak saya kerja, syuting, tapi nggak ada nyawanya. Makanya saya syuting tuh nggak panjang-panjang karena mungkin nyawa saya udah nggak ada. Beda dengan waktu saya sebelum divorce ya. Saya kerja, saya syuting laga segala macam itu ada nyawanya kalau berakting itu. Jadi mengalami di titik terendah saya itu di mana waktu saya divorce bisa bangkit lagi itu waktu saya kemudian balik ke Tuhan pelayanan, spirit saya mulai balik lagi. Jadi tujuan hidup saya bukan buat pernikahan, tujuan saya untuk melayanin Tuhan. Makanya saya banyak pelayanan di gereja. Oke, nah pada saat akhirnya chapter kamu artis yang ngetop banget dan kamu divorce, karena abis itu kamu jadi pastor, Iya. right? Kita sempat ngobrol apa segala Evangelis macam. lah, bukan pastor. Evangelis Iya, ya. evangelis. Artinya melayani Tuhan. Terus
Sekarang Irwan masih evangelis apa bagaimana kondisinya? Tetap saya evangelis. Evangelis itu kan penginjil. Jadi kalau di mana kita berbicara tentang Tuhan, meyakinkan orang tentang Tuhan, kita ada penginjil. But you're not pastor? Not. Pastor itu harus ditabisi oleh satu sinode haman gereja. Iya, iya. Pernah jadi pastor nggak dulu? Waktu itu pernah jadi associate pastor. Oh, associate Wakil pastor. aja. Wakil Iya, aja sempat. iya. Tapi saya udah mundur. Jadi saya lebih penginjil aja. Jadi Dalam free di mana-mana saya boleh berbicara. Kalau tidak satu gereja aja. tidak satu gereja. Kalau pastor kita harus di satu gereja aja. Oke. Kemana-mana harus minta izin. Kayak manajemen gitu Iya, loh. iya, iya, Kalau iya, ini iya. kan enggak. Saya tergerak untuk khotbah dimanapun, nggak usah minta izin. Karena kamu adalah evangelis. Evangelis. Gitu. Oke. Pelayanan gimana, Wan? Maksudnya gini, ada persembahan kasihnya juga nggak untuk bertahan hidup? Saya nggak pernah nargetin. Makanya salah satu artis yang kalau khotbah saya tuh nggak pernah ada honor. Dikasih puji Tuhan nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Rela aja. Iya. Makanya kalau orang bilang, kok pendeta lain bisa kaya, kamu enggak? Ya, karena saya evangelis, bukan gembala. Oke. Gitu. Artinya kalau gitu income-nya dari mana, Wan, hari-hari? Kan bayar apartemen tetap harus jalan. Iya. Obat nih sekarang harus jalan. Udah nggak ada, karena pakai tabungan dari tahun lalu. Sudah habis. Dikeruk tuh. Dikeruk. Titiknya di mana saya udah habis, sakit lagi kan. Sampai minta tolong, Ki, telepon Melani dong, saya mau podcast. Terus gue gini, kenapa saya oke ini Irwan mengajakin podcast. Ini kenapa siapa sih? Kenapa Irwan gak WhatsApp gue ya? Orang gue sama Irwan Saya tuh malu soalnya. Astaga. Iya kan, karena saya malu. Orangnya malu. Baru kali ini saya berani ngomong. Karena udah titik terendah, kalau saya nggak ngomong, orang pikir saya tetap kaya. Iya kan? Kemarin semalam teman saya datang ke apartemen saya, mau borong-borongin barang saya. Masih ada jam tangan, mana? Yaudah di berapa juta? Yaudah terserah. Jadi ya saya bersyukur, Tuhan pasti ada titik baliknya di mana saya akan diberkati dan saya akan berbicara ini karena Tuhan. Kalau saya naik nanti, bukan karena kekuatan saya ya. Ya. Wow, apa yang kalau bisa belajar dari pengalaman kamu, apalagi banyak orang sekarang pengen jadi artis kan, banyak orang pengen jadi public figure, bahwa tahulah bahwa tidak semua artis itu sultan, itu dulu, tidak semua artis itu penghasilannya besar, dan artis itu pekerjaan yang memang very stressful job, karena kita bisa punya penghasilan banyak satu titik, tapi besok kita nggak tahu karena nggak ada kepastian, Wan. Benar nggak? Sedangkan kebutuhan hari-hari itu kan benar-benar ya lu nggak bisa bilang ya kayak sekarang anak sekolah tetap harus dibayar gitu. Itu yang kadang-kadang bikin banyak mungkin orang-orang yang kalau nggak pegang Tuhan dalam hidupnya akhirnya apa? Narkoba, bunuh diri. Itu selalu a tough life gitu. Pekerjaan yang sangat-sangat super stressful. Dalam perjalanan di tengah kamu sebagai artis, nabung nggak, Wan? Nabung. Tapi akhirnya kekeruk juga. Kekeruk buat hidup sehari-hari aja. Jadi saya bersyukur Tuhan ajarin bahwa untung kamu nggak lari ke narkoba, nggak lari jadi kucing, ya dipelihara tante-tante. That's right. Dan tidak dipelihara sama dalam arti pelayanan-pelayanan yang aneh yang lu pegang gereja, lu pegang ini, lu pegang nanti perpuluhannya nggak mau saya. Saya milik Tuhan. Kalau saya hidup sampai hari ini untuk memuliakan Tuhan, saya cukup aja udah bersyukur. Oke, gue mundur ya. Tadi lo yang mention gue bersyukur lo nggak narkoba, tapi setahu gue sih emang dari dulu lo nggak ke arah itu ya. Gitu. Mereka party-party juga Irwan nggak terlalu sering deh. Kucing deh. Ini teman-teman ngerti ya maksudnya. Terlepas pada saat lo sebelum pelayanan gitu, pasti kan yang nawarin lo untuk ibarat dipiara tante-tante pasti ada dong. Belum ada yang nawarin sih. To the point tuh nggak ada. Cuman kan dalam arti kan deket tuh saya langsung udah tahu dalam arti nggak bisa. Bahasanya, saya langsung bilang saya buat Tuhan hidup saya, udah gitu aja. Mungkin kalau cewek ani-ani ya, kalau laki adi-adi gitu kali ya, jadi adi-adi gitu ya. Padahal tahu adi-adi kan hidupnya enak ya, Wan ya. Enak. Naik mobil, udah tante beliin gitu ya. Waktu lagi susah banget, lagi bener-bener tabungan susah. Has it ever crossed your mind pengen jadi adi-adi? Enggak. Saya malah saya lihat kan orang, kalau nggak mau malu ya udah ke Amerika kerja. Saya sampai udah beli daftar visa saya loh. 5 tahun. Kerja kasar? Kerja kasar. Tahun lalu udah mau berangkat. Pas saya mau berangkat, saya ada pekerjaan. Jadi Tuhan nggak izinin saya. Bahkan ini habis ini nih, saya sakit ini. Saya udah bilang sama Oki nih, bulan depan kalau saya nggak ada kerjaan, saya jual mobil saya cuma berapa puluh juta pun nggak apa-apa. Untuk modal saya ke Amerika, saya kerja. Nggak balik lagi nggak apa-apa. Saya udah titipin anak saya kok. Sometimes saya ada duit, nanti kan anak saya tinggal ke Amerika, kunjungin saya. Jadi lo kerja kasar di sana? Nggak apa-apa lah, saya suka olahraga. Iya kan? Ya, kenapa Wan?
Indonesia tuh entertainment berat ya? Berat. Saya pikir hari ini entertainment itu tidak melihat lagi skill sama talenta sama kreativitas sama orang bilang tuh sekarang tuh zaman sensasi, bukan prestasi. Loh, kita kan berprestasi, casting, punya produk, punya talenta, ya kan? Punya nama baik, tapi Nggak itu bisa nggak garanti dilihat, nggak bisa garansi. Sekarang kalau kamu follower kamu nggak banyak, kamu nggak viral, kamu nggak bikin sensasi, ditinggalkan. Honornya ditekan-tekan malah. Jadi dia bilang nggak adil. Bagi saya mendingan saya kerja deh sekalian. Udah ditekan, dinego banget, Iya. terus bayarnya juga lama ya. 6 bulan. Bagaimana kita bisa hidup? Tuh guys, gimana? Sedangkan Jadi hari-hari orang lihat kan, saya bosan syuting layar lebar. Iya. 2 tahun ini luar biasa. 2 layar lebar, 1 stripping, 1 video klip. Itu habis semua. Karena kan ditekan habis mau nggak mau. Iya. Ya udah saya diskon semua 50% honor saya. Yang Iya. penting saya kerja. Benar. Nah, yang berat dari pekerjaan artis bukan cuma soal uang, tapi karena kita terbiasa occupied, sibuk. Otak lo biasa syuting, baca skrip. Begitu lo nggak kerja, sehari enak, Wan. 2 hari enak, seminggu masih enak deh. Tapi kalau lebih dari 2 bulan, lo depresi lo. Itu saya alamin. Nih, otak lo jadi the battle of mind. Yes. Iblis bisa bilang, wah lo udah nggak laku. Yes. Depresi lo pasti. Depresi gitu. sekali. Terus lu udah nggak laku, udah tua lu. Iya. Mati aja lu, ya kan? Terus udahlah, lu sampah masyarakat lah. Kita mau keluar rumah malu. Terus kita mau meeting sama orang pun kalau nggak dapet kan, aduh uang transport udah habis, gini. Dealing cuman orang speak doang. Audisi, casting, wah berat. Mendingan kita kerja kan, sudah beres. Tiap bulan dapat fee lagi, dapat segala macam gitu. Yang jelas gitu Yang jelas. ibaratnya ya. Wow. Anak-anak gimana, Wan? Berarti saat ini, mohon maaf ya kalau gue nanya, berarti sekarang yang nyekolin anak-anak mau sama Li? Saya nggak tanya ya. Tapi artinya Irwan nggak bisa bantu saat ini? Saya nggak bisa bantu, karena kan waktu pembagian aset juga saya nggak ambil apa-apa. Waktu kita menikah kan punya aset, itu kan digabung, ya kan. Saya nggak ambil apapun, saya nggak kasih anak, saya kasih semua, nggak bagi hotel gunung gini. Saya bilang, itu buat besarin anak aja. Oke. Jadi kan mau nggak minta apapun lagi. Jadi saya nggak pernah tanya juga hal itu. Ya, anak-anak lu kan udah mau gadis-gadis ya. Iya. Gue lihat kemarin di foto juga. Ada nggak sedikit di hati lo, do you feel guilty a little bit as a father? Seeing lo nggak bisa, kan pasti di hati lo terdalam lo pengen kasih yang terbaik buat mereka. Pasti, makanya saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan tahun ini tahun breakthrough lah. Saya percaya bahwa tahun depan kehidupan saya lebih baik. Saya janji buat bisa nyekolahin anak saya tamat sampai kuliah, Amin. bisa memberkati perkawinan mereka, saya bisa jadi kakek buat ngomongin anak cucu saya nanti. Iya kan? Iya. Daripada saya berangkat ke luar negeri, ya Itu last option ya? Saya kasih kesempatan saya diberkati untuk saya memberkati anak cucu saya. Gitu aja. So your plan sekarang apa, Wan? Dan saya Rencana lo sekarang mau ngapain gitu? rencana saya bermanuver ya. Makanya saya bilang kalau ada job apapun saya kerjain. Dulu kan saya pikir kan saya kalau udah ikut Tuhan, saya nggak boleh antagonis. Itu yang membuat saya Pilih-pilih kerjaan. pilih-pilih kerjaan, dipikir saya tuh sombong. Karena dulu saya peran utama protagonis. Saya tidak mau terima antagonis. Kalau terima sudah ribuan episode yang judul ini, judul itu. Saya nggak terima ratusan episode, saya tolak. Kenapa? Sorry Pak, ini antagonis saya tidak mau. Jadi saya sombong. Karena itu cuma acting kan? Acting. Nah, di sini saya tahu titik kelemahan saya, kita tetap humble, rendah hati. Percaya Tuhan, melayani Tuhan itu dalam hati. Bukan dari kerjaan kita harus, kelihatan baik. Tapi kelakuan kita nggak baik. Ya kan? Hidup kita miskin, ngapain? Mendingan kita kerja total, mau acting antagonis, yang penting kehidupan kita baik. Dan benar. Dan kerjanya juga yang benar. Benar, ya iya. kan? Profesional. Right. Lagian juga menurut gue ya, Wan, kan gue selalu dari gue pertama kali kenal sama lo gitu, gue selalu lihat lo tuh punya hati memang pengen melayani Tuhan. Tapi menurut gue, lo melayani Tuhan nggak harus di altar juga. Iya. I mean you can be an actor, lo bisa jadi actor, Betul. lo bisa bikin podcast, apapun, tapi orang bisa lihat Tuhan dalam hidup lo gitu loh. Yeah. Dan dengan lo cari uang dengan bener, nggak minta-minta, nih beratnya lo jejak secara ekonomi, lo juga bisa berkatin banyak orang dengan berkat itu gitu loh. Exactly. Yang penting gue sih percaya, dan I'm sure you're not a lazy person, lo bukan orang yang males. Gue selalu pegang gini sih, Wan,
kalau kita nggak males, sama kayak gue bikin podcast Dewan, gue juga kadang-kadang DM, telepon, nyari tamu, apalagi sekarang podcast kan, wah siapa yang viral, makanya kalau lagi ada yang viral nih, gue biasanya ngobrol sama adik gue manajer gue kan, tambah lagi nih pekerjaan podcaster, karena pasti rebutan kan, mepet nih yang lagi, siapa lagi viral gitu, walaupun tidak semua yang viral tuh pasti menjadi tamu gitu, karena kan harus melihat value-nya juga. Cuma maksud gue tuh selalu percaya bahwa kalau kita nggak males, kita ngetok tuh ibarat dari 10 pintu, kita ketok tiap hari. Masa sih Wan, 2-3 Tuhan gak buka tuh pintu berkat buat kita. And knowing bahwa ada banyak orang yang ibaratnya berpegang di belakang lu. Masa sih, I'm sure he's a good father yang gak mungkin lihat anaknya jungkir balik setengah mati. Masa sih dia gak kasih 1-2 berkat gitu. Betul, setuju. Dan teman saya juga bilang begini, Irwan, kamu jangan mundur. Kamu punya Tuhan yang setia kok sama kamu. Dan apa yang kamu raih dari 20 tahun yang lalu, orang tuh gak tak. Di warung pun, di pasar pun orang tetap kenal saya, Bu Celi, Irwan Chandra. Kemana aja lama nggak syuting. Orang tuh jutaan mau seperti kamu. Kamu tinggalkan hanya untuk cuman sesuap nasi. Idealis kamu harus ditingkatkan. Kamu lebih getol lagi, ketok pintu, kemana-mana, podcast. Gak boleh gengsi. Gak boleh gengsi. Karena saya ini gengsi. Saya udah miskin, saya gengsi, saya nggak mau buka. Itu setengah mati orang memberkati. Gak bisa, Wan. Harus bilang, saya nggak ada kerjaan nih, to the point. Gitu kan. Kemarin saya hubungin kamu kan, tolong minta nomor Raffi Ahmad dong, saya kenal juga, saya nggak punya nomor. Saya mau minta kerjaan Raffi Ahmad, ya nanti deh kan. Jadi saya pikir, belum waktunya mungkin ya. Jadi saya itu pun malunya minta ampun, cuma sekali saya minta tolong sama orang, yaitu Melanie. Artis saya belum pernah minta tolong saya. Itu doang, dan Melanie nolong saya akhirnya. Kalau di Rans ada siapa tahu Bu Celi pengen kerja sama lo tuh. Tapi Raffi juga is a very kind-hearted guy gitu. Jadi menurut gua kalau emang menurut Tuhan nanti lo cocok di situ pekerjaannya, I'm sure. Dan nggak apa-apa lo Wan, kontak Raffi, kontak siapapun yang menurut lo bisa. Wan, gua tuh dulu waktu gue juga lagi nggak punya podcast, nggak punya program di TV, gue tuh pernah WhatsApp juga kayak bos-bos di TV, casting gue dong gitu. Walaupun mungkin akhirnya nggak kebuka di pintu itu ya, tapi you gotta give a shot. Kalau nggak lo mati, lo akan nyesel. Itu semua impian lo, keingintahuan lo yang nggak berani lo lakuin karena lo gengsi, itu akan dikubur bareng-bareng pada saat lo mati. So kita cuma hidup sekali. Betul. Kecuali lo mau ibaratnya mau berbuat jahat, kan enggak, kan lo cuma nyoba. Just do it anyway menurut gue. Coba aja WhatsApp Raffi, WhatsApp siapa. Gue lagi butuh kerjaan nih, ada nggak yang kira-kira cocok, yang buat cocok sama ability gue, kemampuan gue. Betul. Ya kan lo nggak pernah tahu. But before you text the person, sebelum lo WhatsApp orang ini, lo doa dulu supaya Tuhan yang buka hati dia kalau memang itu pekerjaan yang terbaik buat lo. Ya gue jadi khotbah dah. Terima kasih nih nasihat karena gue tuh baik dulu sering ngobrol sama dia ya kan. Bahkan kita pernah ngobrol ya Wan. Dulu makan di Sensi kan gak Wan? Mau khotbah dia nanya sama saya. Nggak apa-apa Wan, namanya hidup tuh pasti ada up and down. It's okay, yang penting jangan nyerah di tengah jalan. Dan jangan nyerah dalam iman kamu. Ya dong gitu. Oke, sama anak-anak, apa yang kamu ajarin? Bahwa kan anak-anak juga pasti punya pattern hidupnya sendiri. Tapi satu hal yang kamu bisa share ke anak-anak nih, bahwa satu mungkin jangan menyerah dalam hidup. Walaupun mereka sekarang hidupnya ibaratnya mumpuni lah ya. Gitu. Apa legacy sebagai ayah yang lo pengen tinggalkan kepada 2 putri lo ini? Karena anak saya tinggal sama bapak sambung ya. Terus juga mereka mengalami kehidupan yang tough, dalam arti dalam rumah tangga papa mamanya dari masa muda, dari kanak-kanak mereka lihat kehancuran. Jadi saya mau kamu sama Moa. Saya lihat biar dia bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa mengembalikan kebahagiaan itu, bukan dari saya. Mungkin dari Li sama Moa mereka bisa melihat keharmonisan. Tapi di belakang itu saya tetap mendoakan mereka. That's why waktu itu saya ketemu sama anak minggu lalu, mereka kunjungin saya waktu habis operasi. Saya bersyukur sekali, Li dan Moa mau datang. Bukan anak saya aja. Di situ saya bilang langsung, saya todong sama Li, selfie dong. Tolong dong di post biar kita kelihatan harmonis. Saya bilang begitu. Di Reels di post sama dia, itu yang sampai hari ini saya lihat Reels-nya tuh yang nonton 600.000 loh. Wow. Betapa ayah sambung. Saya di collapse. Oh, puji Tuhan dia mau collab sama saya ya. Saya lihat Reels-nya yang nonton 600.000. Wow, berarti dia berhati besar juga yang mau mengunjungi saya. Saya pikir ini waktunya Tuhan buat kita kan pikirkan suatu rekonsiliasi itu kan kita harus menikah kembali sama mantan kita. Enggak seperti itu. Kita nggak pernah tahu jalan Tuhan itu kan, kebaikan Tuhan kan mengalir lewat siapapun gitu loh. Jadi saya lihat anak saya tuh akan dipulihkan di mana hubungan saya pulih.
dengan Lee sama Moa, ya kan? Iya. Dan anak saya akan melihat bukan papanya berhasil karena dia kaya ataupun jadi tenar lagi, tapi papanya berhasil karena punya hati yang besar. Itu lebih baik. Dan mental mereka waktu drop, mereka akan cari saya. Papa pernah mengalami. Dan podcast ini pertama kali saya menceritakan bagaimana miskinnya sekarang, ya kan? Anak saya sampai ini nggak tahu kalau saya kurang. Bayangin, saya kemarin Imlek aja, saya tuh belum ketemu dia, ketemu anak saya kasih angpau setelah bulan April, 2 bulan. Alasan saya sibuk, saya kumpulin uang sampai dapat berapa juta. Saya bilang, papi, daddy mau ketemu, mau kasih angpau. Di situ saya kasih. Mereka nggak tahu, minggu depan saya nggak punya uang sudah. Saya berikan semua buat anak saya 2, berapa juta. Karena saya mau melihat mereka tuh tetap mengharapkan sesuatu porsi papa. Iya. Bagi orang Chinese itu Imlek itu kasih angpau itu suatu berkat gitu ya. Jadi bukan beban bagi saya. Tuhan, saya mau ngumpul nih berapa juta buat anak saya. Gak mungkin saya kasih, saya tunda 2 bulan, bayangin loh. Wow, diada-adain ya? Diada-adain, dan di podcast ini saya buka. Mereka datang pun mereka nggak tahu saya kalau itu BPJS, mereka nggak tahu. Waktu kamu berobat tuh semua pakai BPJS? Nggak tahu. Bahkan saya pernah post, saya ngetek BPJS, itu komen dari netizen itu yang baik itu bilang, ya Allah Tuhan, Kak Irwan bisa sampai di BPJS titiknya, dia bilang begitu. Hah, Kak Irwan pakai BPJS juga? Saya kasih love, iya. Kenapa enggak? BPJS terbaik, saya bilang. Right. Boleh tanya nggak, Wan? Apa yang kamu rasain saat kamu lagi terpuruk secara ekonomi, kamu nggak punya pasangan hari ini, sendirian, tapi kamu melihat Moa dan Lee diberkati Tuhan, diberkati dalam kacamata dunia ya, maksudnya kita kan hati dan segala macam kan itu hanya Tuhan yang bisa menilai. Tapi kalau mata dunia melihat kan mereka punya keluarga yang utuh, anak-anakmu sama mereka ditambahkan 1 putri lagi, and then secara ekonomi juga mumpuni. How do you feel? Saya sempat pas banget ya Natal kemarin. Saya sempat kayak iri dan cemburu ya. Kenapa? Tuhan, saya udah diproses Tuhan mengampunin mereka, Tuhan. Anak sudah dikasih mereka 5 tahun. Tapi tiba-tiba waktu Natal kemarin, barusan kemarin, saya jemput anak, saya izin ya Natalan mau sama anak, saya jemput ke gereja, boleh. Tapi sorry, ini tengah malam sudah. Loh, ini kan saya WA-nya siang. Di mana kamu? Saya lagi di Amerika. Saya kaget dong. Oke, besok deh kamu bangun pagi, saya pas ketemu sama, saya udah atur besok kamu Natalan ketemu anak. Pas Natalan di mobil saya tanya sama anak-anak, Mami mau kamu ke Amerika ngapain? Ngedit lagi bulan madu lagi? Enggak, dia pelayanan. Di situ, what? Di Amerika pelayanan. Saya langsung kayak daging saya tuh yang kayak bergejolak. Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saya udah pernah khotbah di Amerika 2 kali. Tahun ini saya tidak diundang, saya kayak di-ban sama gereja, semua ditinggalkan. Orang yang saya ampuni, saya peluk, mereka sekarang yang naik melayani Tuhan. Saya tidak dipanggil lagi porsinya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, bertobat, ini yang saya proses kerendah hatian kamu belum ada. Terima kasih Tuhan, saya nangis, saya bilang terima kasih. Kenapa? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong dalam hati saya, kamu ingat nggak waktu kamu mengampuni mereka untuk merangkul mereka dan kamu berdoa, Tuhan biar mereka juga bisa melayani Tuhan, seisi keluarga saya melayani Tuhan. Pengampunan saya untuk memberkati mereka, biar mereka bisa melayani Tuhan sama-sama, saya rindu Tuhan. Satu mimbar. Dan itu terjawab. Roh Kudus ngingetin saya, itu kan doa kamu. Sekarang saya jawab, kenapa kamu kecewa? Kenapa kamu cemburu? Iya, itu daging saya Tuhan, saya bertobat. Saya langsung tiba-tiba berhenti pinggir jalan sebelum masuk ke mall sama anak-anak. Saya WA mami kamu, say thank you. Moa, thank you ya. Sudah saya sama anak-anak, selamat melayani Tuhan. By the way, ya thank you dia bilang. By the way, ini doa saya dari 5 tahun yang lalu untuk kamu bisa amali, bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan, sesi keluarga kita memuliakan Tuhan. Saya bilang gitu, iya sama-sama. Sama melayani Tuhan. Di situ saya bilang, rasa kayak, kayak lega kalau kita jujur. Lega dengan kekurangan kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita itu jujur. Makanya hari ini pun saya bisa jujur dengan kekurangan saya. Apa sih hidup di dunia mau kaya, mau miskin kalau kita nggak jujur? Ujungnya kita ngerampok orang untuk memperkaya diri. Iya kan? Karena malu. Saya bilang, saya nggak malu. Saya udah punya kerajaan sorga. Kalau saya miskin di sini, nggak apa-apa. Makanya waktu saya kena usus buntu, saya bilang, Tuhan, kerjaan saya udah selesai nih. Saya udah nggak punya keluarga, saya tinggal sendiri. Udah, saya maunya mati aja. Tapi saya nggak mau mati di rumah sakit. Saya maunya ada orang yang
Ya gagal nggak apa-apa, yang penting saya udah rela. Saya bilang gagal operasi pun nggak apa-apa. Saya udah rela bener, easy going banget. Rela untuk meninggal kalau sakit. Bener, saya bilang Tuhan kalau nggak ada kerjaan lagi ataupun saya melayani Tuhan, ambil aja nyawa saya. Wow. Sampai serelanya itu saya. Ternyata saya malah pulihnya cepat banget sekarang. Itu makanya Tuhan bilang, iya ya, banyak potensi yang Tuhan taruh buat saya. Untuk menguatkan orang lain yang merasa mungkin ditinggalkan, bangkrut, miskin. Ya. Saya bilang, ini saatnya ya, saya bilang, harus menjadi seorang motivasi kehidupan. Yeah, and based on your Yes, experience. Jadi saya udah ngalamin banget hidup ini. Bagaimana pahit dan miskin, gagal, cerai, hampir mati karena sakit. Apalagi yang belum iya kan? Tapi Tuhan bilang, you're not finished yet. You're not finished yet. Orang lihat saya tambah muda, tambah nothing happen. Gua aja nggak tahu lompat 8 tadi. Tadi saya kalau nggak buka, kamu nggak tahu saya tahu. kondisi seperti ini. Saya nggak buka begini orang. Right. Jadi berarti apa? Sukacita kita, semangat hidup kita bukan ditentukan dengan keadaan kita. Yeah. Tetapi dari mana spirit kita mau menjadi suatu berkat dan terang bagi orang lain yang mengalami seperti kita. Makanya kamu open up akhirnya tanpa rasa malu bilang bahwa gue emang lagi beratnya terpuruk secara ekonomi, gue lagi nggak punya uang. Saya tuh nggak pernah minta sama orang honor ataupun PK loh. Tapi hari ini saya bilang sama Oki, Ki kali ini sama Melani tolong saya minta bukan honor ya, saya bilang ya, transport ya. Oh iya. Bilang ya transport, kenapa? Kak Iron udah nggak punya duit. Puji Tuhan saya kasih transport sama Melani hari ini. Ntar gue lebihin ya Wan. Bener kan? Kejujuran itu memberkati. Kadang kita terlalu gengsi. Tapi gue salut sih Wan sama lu. Gue salut karena gini, banyak orang sekarang apalagi dengan sosial media, mereka semua pakai topeng dan berat rasanya. Karena lo kalau nggak jadi diri lo sendiri kan berat ya. Iya. You are pretending to be someone else which is not yourself gitu. Akhirnya demi supaya fit in dalam pergaulan, kelihatan tetap keren, lo artis papan atas, lo akhirnya apa? Misalnya kelilit utang, lo pakai tas yang lo sebenarnya nggak mampu. Karena lo nggak berani jujur sama kehidupan bahwa emang gue lagi nggak punya duit. Karena emang kalau lagi amsyong-amsyongnya, ibaratnya kalau emang kerjaan lagi nutup, itu bisa emang lagi nutup semua gitu loh. That's life gitu loh. Akhirnya lo berani dengan berbesar hati ngomong gue lagi nggak punya duit nih. Gitu. Saya belajar jujur sama diri saya. Di titik saya mau bangkit lagi, saya harus jujur. Apapun harus jujur. Ya, jangan ada malu lagi. Yang penting nggak nyerah di situ ya, Wan? Jangan nyerah di situ. Tapi kalau kita memulai sesuatu tidak jujur sama diri sendiri, ya apalagi untuk menipu atau manipulasi itu udah nggak benar. Oke. Kenapa sampai sekarang belum nikah lagi, Wan? Karena saya pikir zaman begini kan zaman kebutuhan rumah tangga ya. Oh, buat sendiri aja. Buat sendiri aja ada. Mau serohani apapun sudah bullshit. Jadi jangan pernah berpikir satu status atau hubungan menyayangin orang, tapi kamu untuk membiayain hidup aja nggak bisa. Berarti ujungnya kita kan manipulasi orang itu untuk membiayain kita, itu nggak bener. Saya nggak mau. Jatuhnya kucing dalam selimut. Kucing dalam selimut. Kucing dalam pernikahan. Jadi kalau orang kenapa? Ya saya nggak punya uang. Iyalah. Dia mau sama saya, lu mau sama saya uang. Kalau saya nggak, lu jangan gebukin saya ya. Yang itu gitu. Iya, you taking care of yourself dulu sebagai laki-laki, lu udah bertanggung jawab, lu punya penghasilan, baru lu nikahin anak orang gitu ibaratnya. Exactly. Right. Wow. Wan, tapi thank you so much untuk open up, terbuka, dan supaya teman-teman yang nonton juga melihat bahwa even seorang Bu Celi aja lagi diproses sama Tuhan. Hatinya lagi dibentuk. Dan memang saat ini Irwan dengan jujur bilang bahwa I need a job. Gue butuh pekerjaan dan mau untuk bekerja gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini juga ibaratnya lagi berat secara ekonomi. Ingat ya, Bu Celi juga lagi berat secara ekonomi. Tapi nggak menyerah di situ aja. Come on, don't give up guys. Ya. Hari ini, apa yang bikin lo masih tetap bisa bilang bahwa I'm grateful God, gue bersyukur. Bagi aku God is enough for me. No turning back, no turning back. Seperti firman yang katakannya. Apapun keadaan saya hari ini, kalau saya udah dapat kasih karunia, sempat menikmati berkat Tuhan, pernah ngalamin kekayaan, rumah tangga bahagia, anak. Waktu saya ngalamin nol lagi, seperti Ayub, masa saya ninggalin Tuhan? Tapi saya orang lain belum pernah mengalami seperti saya bahagianya waktu itu. Dan orang belum kenal Tuhan. Saya udah ngalamin itu, saya nggak Tuhan. Terus saya marah sama Tuhan. Kurang ajar dong. Berarti saya mau jadi hamba yang baik. Mengenal Sang Pencipta dengan baik. Toh, kehidupan saya cuma paling umur 70 sih. Saya bilang, Tuhan,
angkat saya jangan lama-lama, saya nggak mau terlalu tua sakit penyakit meninggal. 70 tahun cukup. Berarti saya udah hampir 50 nih. Paling 20 tahun lagi hidup saya mau bener-bener maksimal nih. 70 tahun belum saya renta banget, saya mau meninggal. Saya mau hidup di sana selamanya. Jadi saya nggak mau lama-lama hidup di dunia emang. Konsep saya berpikir tuh easy banget ya. Saya nggak perlu memiliki apapun yang terlalu berlebihan juga. Yeah. Cukup aja sudah. Everything is enough Iya. and God is Iya. enough. Karena ada satu firman mengatakan Tuhan jangan memberikan aku kekayaan. Pada saat aku kaya, aku melupakan Tuhan. Dan jangan beri aku kemiskinan. Pada saat aku miskin, aku menyangkal Tuhan. Atau memburukan nama Tuhan. Jadi sebenarnya kita bersyukur aja. Apa yang kita bisa pakai, kita makan, kita tinggalin, kita nikmatin. Bersyukur. Karena kelebihan daripada yang kita inginkan, bukan kita butuhkan, kita inginkan loh. Yeah. Itu membuat kita jadi kedagingan. Melebihkan apa yang porsi kita. Akhirnya kita mencari, ngumpulin begitu banyak. Tiba-tiba besok nyawa kita hilang. Buat Bye. apa? Nggak bisa nikmatin, bye. Nggak bisa Makanya dibawa cukupin aja. Iya. Sudah. Mau kemana bisa, makan bisa, apa bisa. Udah. Enak banget hidup itu, nggak ada pikirin pajak, segala macam. Iya. Udah cukup aja gitu. Right. Thank you, Wan. Iya. Terima kasih. Gue berdoa semoga ada pintu-pintu berkat yang Tuhan buka ya Amin. buat kamu. Yang penting kamunya nggak males. You do your part. Gue Yes. selalu percaya I'm gonna do my part. The things that I cannot control, hal yang gue nggak bisa kontrol, rezeki, faktor luck, Dewi Fortuna, apapun yang dunia katakan itu ya sebutannya gitu ya, itu bagiannya Tuhan. Cuma gue tahu hari ini gue kerja, gue bikin podcast, gue hubungi bintang tamu, God, I do my part, the rest is yours. Yes. Gitu. Saya Ya. belajar dari God bless you, Thank you ya. Thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman udah nonton. Hopefully there's a good value yang bisa kalian dapetin dari perjalanan seorang Bu Celi. Thanks guys, God bless you. Bye-bye.